kemudian bertaubat. Karena justru jika mereka mengerti kehidupan, orang bukan karena tidak boleh salah, tapi bagaimana dia kembali bertaubat. Mungkin kita pun ada pandangan yang keliru ya. Apakah para aulia itu tidak boleh salah? Salah. Sehingga kita mengingkari sekali kalau ada orang-orang soleh itu salah. Sama dengan kalau mereka menjadi kuduah, kita mesti berkuduah kepada mereka ketika salah, bukan ketika benar. Ya. Ketika mereka salah, ketika mereka lupa, ketika bagaimana mereka kembali kepada kebenaran, itu yang kita perlu contohnya itu, kita perlu contohnya. Terkadang kita punya pemahaman yang tidak komprehensif, tidak sempurna. Kita mengikuti orang soleh, tiba-tiba salah terus kita tinggalkan. Padahal disitulah keperluan kita kepada kuduah ketika salah. Ya. Bukan tak boleh salah. Kalau tak boleh salah, carilah di dunia ini selain Rasulullah. Tak ada yang salah. Ya, tak ada. Saya dulu merasa ya, timbul dari pemahaman kolektif, ya, pemahaman kolektif Islam yang sudah ya, jauh dari bimbingan yang sebenarnya. Dulu memandang begitu, suhbah itu cari orang yang tidak punya salah gitu. Ya. Sedangkan orang mengambil pelajaran itu ada yang disuruh dari musuh. Nah, ya musuh itu memandang kita salah semua. Gitu. Nah, mereka menghitung-hitung kesalahan Sayyidina Abu Bakar di sini, Umar di sini. Ya. Tetapi dalam kesempatan yang lain mereka memaksumkan para imam mereka. Allah telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua makhluknya. Ya. Dan juga Allah telah memilihkan untuk Rasulullah itu ibu dan ayahnya yang bersih. Nabi sendiri yang mengaku, saya dari keturunan orang yang bersih daripada jahiliyah, dari orang yang bersih daripada perkara jahiliyah. Jadi setelah diselusuri kisah keturunan Nabi itu, ya, anak Abdul Muttalib yang bersih Abdullah saja, dan saudara adik beradik Abdul Muttalib yang bersih Abdul Muttalib saja, terus sampai kepada Nabi Ismail. Tapi kenapa Rasulullah tidak memilih sahabatnya yang bersih? Jika kita mengikuti pandangan ya, saudara kita Syiah, Nabi SAW dikelilingi oleh orang-orang yang curang, oleh orang-orang pengkhianat, termasuk istrinya. Ini mengotori kemaksuman Nabi. Kemudian permasalahan yang kelima, yang keempat, 30 itu, dia menisbahkan perbuatan taqiyah atau tuqiyah kepada ahlil bait. Ini ajaran ahlil bait, taqiyah ini. Ini termasuk kebohongan yang sangat besar dari golongan Syiah. Ya, cara mereka untuk menipu orang ahli sunnah wal jamaah, maka mereka tidak menunjukkan Syiahnya karena ada tekanan politik dulu dan dibunuh. Syiah akhirnya dia timbulkan idea taqiyah, lalu dibuat dalil-dalilnya.
Ya, dibuat dalil-dalilnya. Lalu dia mengatakan bahwa taqiyah ini adalah anjuran ahlul bait yang mereka sudah sucikan, sudah maksumkan ahlul bait itu. Ya, dan tokohnya yang menganjurkan taqiyah adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Ya. Di mana beliau berkata, taqiyah adalah bahagian dari agamaku dan agama nenek moyangku, dan tidak ada agama bagi siapa yang tidak melakukan taqiyah. Jadi menyembunyikan kesyiahannya itu merupakan akidah, ya, bagian dari agama mereka ini, ya. Dan menyembunyikan pun dalam konteks tertentu. Kita kalau datang berkunjung ke mereka, bahwa Quran mereka itu lain dengan Quran kita. Kalau kita saja berkunjung akan ditunjuk Quran yang sama, karena itu taqiyah. Ya. Dan akibat dari perbuatan taqiyah itulah, ya, justru mereka menjadi tidak dipercaya. Ya. Dan lebih anehnya lagi, kebohongan kepada para imam ahlul bait, ya, itu menisbatkan perkataan tadi di atas. Dan itu adalah sebuah kemunafikan, ya, dan betul-betul perbuatan dusta yang disebarkan dalam agama mereka. Bahkan imam-imam mereka itu untuk mendoktrin dan mengikat kesetiaan itu, ya, mereka kalau di agama Kristen ada baptis istilahnya. Itu baptis mereka itu memandikan mereka dengan kotoran-kotoran imamnya. Itu dibaptis. Kalau begitu sudah, orang jika sudah berani begitu berarti sudah memberikan kesetiaan yang tinggi. Ya. Seperti gangster, ya. Mereka sering menyatakan saya ini setia, ya. Di Banten lah, gangster itu takut dengan kiai pondok, ya. Jadi dia bilang kalau dengan kiai pondok kami takut, kami hormat dan siap diperintah apapun, meskipun disuruh makan kotoran, katanya. Ada seorang tuan guru yang coba suruh makan kotoran, dimakan betul oleh orang gangster itu. Nah, yang kelima, masalah raziyah. Raziyah inilah yang Islam, ya, fenomena yang buruk sekali. Islam penuh kedendaman. Raziyah itu adalah musibah, ya, razaya, balaya, masaib, musibah, ya. Mereka berdalih bahwa Rasulullah ketika sakit dulu, ya, hendak berwasiat. Berwasiat dari apa? Berwasiat agar umat Islam terjaga dari kesesatan, terpelihara dari kesesatan. Tetapi Sayyidina Umar inilah yang mencegah wasiat itu, katanya, agar umat itu sesat jadinya. Ini satu cerita yang diada-adakan.
Kisahnya dari Sayyidina Ibnu Abbas, yaumul khamis, wa ma yaumul khamis, istadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala halumma aktub lakum kitaban la tadillu ba'dah. Faqala Umar radhiyallahu anhu, inna nabiyya qad ghalabahul waja' wa indakumul Qur'an hasbuna kalamullah. Hasbuna kalamullah. Fakhtalafa ahlul bait wa ikhtasamu minhum man yaqulu ma qala Umar. Falamma kathural laghatu wal ikhtilafu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum qumu anni. Hari Kamis, tahukah kalian hari Kamis? Ketika Rasulullah sakit parah, baginda berkata, mari aku tuliskan untuk kalian suatu pesan, niscaya kalian tidak akan tersesat setelahnya. Lalu Sayyidina Umar berkata, Rasulullah sedang kesakitan, ya, dan kalian memiliki Al-Quran cukup bagi kita firman Allah itu. Maka para sahabat yang berada di situ saling berselisih. Sebagian berkata, biarkan Rasulullah menulis pesan, ya, niscaya kalian tidak akan tersesat setelahnya. Dan sebagian lainnya mengikuti pendapat Sayyidina Umar. Ketika suara gaduh dan perselisihan semakin ramai, Rasulullah berkata kepada mereka, tinggalkan aku sendiri. Ini adalah kisah yang tidak betul, karena tidak pernah terjadi sahabat berani mengangkat suara di depan Rasulullah dan menganggap ada perselisihan antara sahabatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mereka bergaduh dengan suara yang mengangkat di rumah Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan, qumu anni, pergi dariku, biarkan aku sendiri. Pening. Ini tak mungkin, karena Allah sudah berfirman dan sahabat itu tahu. Ya. Kita diceritakan tentang sahabat, jika sahabat itu duduk di depan Rasulullah, yaitu dibayangkan di atas kepalanya itu seperti ada burung. Ya, ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Seperti di atas kepalanya ada burung. Coba di atas kepala ada burung, itu jadi betul-betul di hadapan Rasulullah tuh. Ya. Macam mana anak suara orang memandang saja kepada Rasulullah tak mampu berlama-lama. Rasulullah jika cakap, matanya terus menatap kepada pendengar. Tapi sahabat semua menunduk. Apabila dia menatap saja lebih daripada 3 nazrah, mereka menatap itu, mereka akan lupa dengan apa yang dicakap oleh Rasulullah dan hanyut kepada wibawa Rasulullah dan penuh takut. Ya, mereka maka sekali-kali menunduk, ya, agar ya, mereka bisa mengikuti perkataan. Orang yang nak marah dengan Rasulullah, nak bunuh, begitu sampai di depan Rasulullah, Rasulullah menatapnya dengan senyum manisnya, gemetar. Mata yang ikhlas, mata yang penuh kasih, mata yang tak ada dendam. Nah, kita ya, karena dari mata ini tahu suka tak suka. Kita tak suka nampak di mata kan. Oh tak bang, saya suka. Lalu matanya tak suka, macam mana? Tak dapat. Mata ini jendela hati yang jelas. Macam mana mereka cakap tinggi di depan Rasulullah? Ini pertanyaan pertama. Tak mungkin mereka mengangkat suara, karena Al-Quran sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang Badui jika datang ke Nabi di depan rumah dah teriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi dengan sahabatnya tengah bincang-bincang di dalam, sahabat dah pening. Itu orang Badui datang, ya Abul Qasim. Dan soalan yang kedua di 34 itu, sanggahan Sayyidina Umar terhadap perintah Rasulullah yang dihadiri para sahabat dan ahlul bait di hadapan beliau ini perlu diteliti kebenarannya. Betul ke Sayyidina Umar berani menyanggah
Dan yang ketiga, jikapun itu riwayat benar, sejabila Rasulullah tunduk dengan perkataan para sahabatnya kalau itu hak. Yang ada Rasulullah selalu meluruskan perkataan para sahabat. Ketika sahabat berkumpul, dia ingin puasa sepenuhnya, ingin tak nikah, ingin begaduh. Harinya Rasulullah keluar, wa ana akhsyakum wa ana atqakum wa ana, saya yang paling takwa, saya yang paling takut dengan Allah, tapi saya puasa dan buka, saya menikah, saya ya. Sejak bila Rasulullah ikut perkataan sahabat kalau itu salah? Mereka nak menyalahkan Rasulullah, nak menyalahkan Umar, nak merendahkan Umar ya. Tapi akhirnya merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan memang dikenal Sayyidina Umar itu tegas. Pernah terjadi satu kisah, Rasulullah memang nak sangat, ini mungkin benar kisah ini, karena Rasulullah nak sangat bagi tahu bahwa umatnya itu masuk surga. Meskipun berdosa iya. Tapi nanti kalau dibagi tahu awal-awal, kita ini suka-suka jadinya. Aku pasti masuk surga lah, tak payah ibadah. Ya, itu nikmatnya jadi umat Rasulullah SAW. Ya, sudah dibagi nikmat pun mau caci maki para sahabatnya pula. Kita macam mana nak jadi pengikut Rasulullah kalau orang yang di sekelilingnya dianggap tak betul? Lalu agama ini sampai kepada kita melalui siapa? Rasulullah pernah cakap kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, katakan kepada mereka, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, biduni amal ya Rasulullah. Naam. Rasulullah berani berkata begitu. Mungkin ini juga Rasulullah nak cakap gitu. Ya, kamu akui Rasulullah, cakap aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah. Ya. Lalu Sayyidina Ibn Mas'ud tak berani cakap karena Islam itu amal. Ini Rasulullah cakap ya masuk surga tanpa amal. Lalu bagaimana aku berkata kepada mereka, ambil na'al sandal, ambil sandalku. Nah, dibawalah sandal Rasulullah itu sambil berkata, hadza na'lu Rasulillah wa huwa yaqul, ini ya selipar Rasulullah, beliau berkata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Ditanya lagi dari sahabat, biduni amal ya Ibn Mas'ud? Na'am. Nah, rupanya di situ ada Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar mendatangi Ibnu Mas'ud dan didorongnya dan jatuh, terduduk hingga sakit. Ibnu Mas'ud kan dikenal kurus, dia punya tubuh kan. Ya. Kurus, jalan pun macam tulang. Ya, pernah dihina, diperolok-olok lah oleh sahabat Rasulullah, marah. Rasulullah mengatakan bahwa ini badannya kecil, ya, tetapi nanti surganya, ya, ibadahnya sebesar gunung-gunung. Nah, itu para sahabat menyesal, bergurau kepada Ibnu Mas'ud. Lalu Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, ya, engkau menyakitiku. Ya, karena menyakiti haram. Ya. Kata Sayyidina Umar, kenapa kau berkata begitu? Ini ditunjuknya kepada na'al Rasulullah. Ini loh, saya cakap tak betul kah? Dibawalah Ibnu Mas'ud adalah Sayyidina Umar dan menghadap Rasulullah. Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud ya Rasulullah? Nanti orang menyangka bahwa Islam itu perkataan bukan amal. Rasulullah diam dan mengatakan, jangan engkau katakan ya Ibnu Mas'ud. Tapi sudah dikatakan kan. Nah, itulah indahnya umat Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Ibnu Mas'ud ketika nak wafat itu susah nak mati. Pasal ada satu hadis yang disembunyikan sejak Rasulullah cakap jangan dikatakan,
Ya, disembunyikan oleh dia. Akhirnya dikatakan ketika nak wafat, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu banyak kaitannya hadis-hadis itu di Sahih Muslim. Ya, betul. Nabi mencarinya nanti di akhirat. Walaupun orang hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi sudah di neraka lama dulu. Masalah balasan Tuhan itu tidak akan dihilangkan, itu janji, ancaman ya. Artinya balasan itu adil Allah bagi. Tetapi mungkin ada orang yang tak sempat tersiksa dengan syafaat, tapi kita tak tahu siapa. Kalau kita tahu, kita senanglah. Nah, ini sungguh mereka salah. Ya. Jika riwayat itu benar, sejak bila Rasulullah tunduk terhadap perkataan para sahabat atau yang lainnya ketika memutuskan satu perkara, khususnya jika itu berkaitan dengan hukum, karena ungkapan, perbuatan, dan keputusan Rasulullah adalah wahyu. Dan sejak bila pula akhlak para sahabat, khususnya Sayyidina Umar, bertentangan dengan perintah Rasulullah. Itu tidak pernah terjadi ketika Rasulullah sedang sehat, lagi tengah sakit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ungkapan Sayyidina Umar yang telah disebutkan di atas itu, para ulama berbicara tentang makna hadis tersebut. Sepakat ungkapan tersebut merupakan salah satu bukti akan kecerdasan Sayyidina Umar. Kalau itu benar, mungkin Rasulullah tengah sakit. Seperti yang tadi zaman, jadi maksud bukan menolak, tapi umat ini nanti menyangka lain. Sayyidina Umar pun setujulah. Itu namanya kebijakan Sayyidina Umar. Kalau itu pun benar, karena ada hadis-hadis yang seperti itu, seperti tadi yang kita kisahkan. Ya. Dan Rasulullah sendiri yang pernah berkata di depan para sahabatnya, bahwa di antara sahabat Nabi itu ada yang mulham. Mulham itu yang mendapat ilham. Sebelum wahyu turun, Sayyidina Umar ada beberapa case. Sayyidina Umar tahu wahyu akan turun. Dia cakap dulu. Seolah-olah ayat Al-Quran menyokong pandangan Sayyidina Umar. Maka Nabi mengatakan, ya, di antara sahabat Nabi ada yang mulham. Kalau sahabatku adalah Umar. Ya, karena mereka sudah membenci Umar, ya, dianggap perkataan Sayyidina Umar itu ya, berdusta dan menyalahi Nabi. Nabi nak bagi tahu akan, maka dianggap ini musibah adanya Umar itu. Maka dia selalu menyebut-nyebut ya, orang ahli sunnah itu orang yang berada dalam musibah akibat perilaku Sayyidina Umar. Kemudian permasalahan yang keenam, peristiwa yang terjadi di Serambi Bani Sa'idah ketika Rasulullah wafat. Ada dakwaan tentang di hari Saqifah, yaitu terjadi di Serambi Bani Sa'idah. Kaum Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini seorang pemuka Ansar. Pada hari itu menolak untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Ia berkata, demi Allah, saya tidak akan membaiat kalian kaum muhajirin hingga saya memanah kalian dengan semua anak panah yang ada dalam tabung anak panahku. Ini terlepas dari benar atau tidaknya riwayat ini, jelas bahwa riwayat ini tidak mempunyai sanad. Ya, kemudian yang menjadi persoalannya adalah penolakan Sayyidina Sa'ad untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar disebabkan karena Sayyidina Ali menurutnya lebih layak menjadi khalifah atau menginginkan khilafah untuk dirinya karena ia merasa sebagai pemuka kaum Ansar. Jika memang demikian,
apakah beliau kemudian mengangkat pedang atau membunuh seorang karena masalah ini? Katanya dia menolak. Memang Sayyidina Sa'ad ketika Sayyidina Umar meminta agar Sayyidina Abu Bakar yang dipilih menjadi khalifah, maka Sayyidina Sa'ad itu menghentakkan dia punya serban. Itu adalah perselisihan yang wajar, akan tetapi terus berbaiatlah semuanya. Dan orang Syiah mengatakan, ya, Sayyidina Sa'ad ini ingin dia menjadi pemimpin, atau Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak ada di situ. Katanya mereka orang Syiah ini bahwa Sayyidina Ali, Sayyidina Salman itu mengunci diri, dikunci dalam bilik, ya, untuk tidak ikut pemilihan itu, agar Umar dan Abu Bakar yang memang dia ini yang ada muamarat, ada konspirasi atau konspirasi kongkolingkong atau apalah namanya, ya, untuk ya membuang Sayyidina Ali menjadi khilafah. Itu tuduhan mereka, padahal bukan begitu, ya. Ketika jenazah Rasulullah belum dikuburkan, ini Ansor dah bising nak angkat siapa penggantinya. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ikut, karena ini bukan masalah ingin jadi pimpinan, ini masalah penting. Karena berdasarkan musyawarah. Nah, Sayyidina Ali menjaga, karena dia sebagai keluarga menjaga jenazah Rasulullah SAW bersama orang-orang yang dekat dengan keluarganya dan keluarganya. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Ali terburu-buru hingga digambarkan dia memakai baju ini sambil lari, takut dikira nanti tak bersetuju kalau Sayyidina Abu Bakar dipilih. Sambil lari dia memakai baju nak baiat, ya. Tetapi mereka mengatakan, ya, Sayyidina Ali itu dikunci dalam bilik. Ya, Sayyidina Ali bersembunyi katanya di rumah Sayyidah Fatimah bersama Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dan Abdullah ibn Abbas selama berbulan-bulan. Itu tidak betul. Ya. Karena banyak, macam mana di rumah Sayyidah Fatimah, ya, bilik Sayyidah Fatimah itu dihuni beberapa sahabat. Sejak bila ada di bilik Sayyidah Fatimah ada laki-laki, sedangkan Sayyidah Fatimah dikenal orang yang tidak pernah melihat dan dilihat. Ya, ini banyaklah hal-hal yang, ya, janggal. Ya. Lalu sejak bila seorang Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, Sayyidina Ali lari bersembunyi, ya, mereka telah disebut-sebut sebagai orang yang berani, sehingga Sayyidina Husain, ya, sampai dibinasakan di Karbala itu untuk menunjukkan bahwa keluarga Bani Hashim itu dikenal pemberani. Bahkan mestinya memandang Sayyidina Ali bahwa beliau daripada sibuk mengurus urusan kekuasaan, lebih baik menyiapkan penguburan jenazah. Ya. Maka tidak masuk akal Sayyidina Ali kemudian dia dikatakan dia membangun gerakan pemberontakan untuk menghancurkan apa yang telah dibina risalah kenabian itu. Ya. Selama 23 tahun oleh Rasulullah, lalu dilanjutkan oleh para sahabatnya, ya. Sehingga dalam usul fikih dikatakan bahwasanya orang yang mafdul boleh diangkat meskipun ada orang yang fadil, orang yang paling utama boleh tidak dipilih, ya, meskipun ada orang yang utama.
Artinya orang yang utama dipilih padahal ada orang yang lebih utama, itu boleh. Sehingga orang ahli sunnah al jamaah membuat satu kaidah usul seperti itu agar ya, meluruskan pemahaman, paling kurang menepis daripada pemahaman-pemahaman Syiah. Ya. Dan ini panjang ya kisah tentang terjadi setelah Bani Sa'idah itu pemilihan Sayyidina Umar, Pak Abu Bakar, dan kemudian pemilihan ya, termasuk pembelaan ahli sunnah ya. Hingga ke muka surah 66, yaitu tidak mengakui konsep surah. Berbicara tentang surah, Allah menyuruh wa amruhum syura bainahum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah itu sangat penting. Maka dengan demikian kepemimpinan dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan teks Al-Qur'an. Qat'i, bukan teks yang zonni. Itu kepemimpinan harus ditentukan melalui musyawarah di antara sesama. Sementara kata asyura itu sendiri mengandung makna saling bermusyawarah. Ya. Namun kenyataannya berdasarkan kepada penelitian kami, kata Sidi Yusuf ini, terhadap ungkapan-ungkapan dan tulisan-tulisan Syiah, kami menemukan fakta bahwa orang Syiah sangat mengingkari konsep surah. Ayat yang untuk ditolak, ayat Al-Quran wa intuti aktsara man fil ardi, katanya. Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Maka tidak ya. Padahal di dalam kaidah Islam pun dinyatakan bahwasanya umat Islam ini tidak akan bersepakat untuk kesesatan. Ya. Tak mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman itu ya, melakukan kesepakatan untuk menghancurkan Sayyidina Ali dan sebagainya, dan terus turun-temurun sampai Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah seperti yang dituduhkan mereka. Tak adakah satu orang di sana yang insaf, yang sadar seolah-olah sejarah buruk berabad-abad, sehingga Syiah itu harus mengingatkan kita untuk sedar dan kembali kepada imamah mereka, sedangkan kisah mereka pun penuh dengan darah sepanjang abad. Ya. Dan hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bilisani, ini terus berjalan. Orang untuk merubah keadaan, merubah kondisi ya, diperintah. Kemudian di halaman 71 Rasulullah bersabda, khilafatun nubuwah salasuna sanah. Setiap khalifah mempunyai peranan masing-masing yang mereka jalankan. Jika tidak, maka kita tidak akan diperintahkan akan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu khulafar rasyidin itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Khilafatun nubuwah salasuna sanah. Riwayat Abu Daud ya, dan juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Sunan Abu Daud, itu sudah diprediksikan. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Wa ja'alna lil muttaqina imama, itu juga ya,
satu pembelaan kepada Khulafa ar-Rasyidin, bahwa betul-betul Khulafa ar-Rasyidin itu disepakati oleh umat, ya, berdasarkan musyawarah umat, bukan ya, dibatalkan konsep syura yang memilih Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, memang ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, dia memanggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika Sayyidina Abu Bakar sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar ingin sekali mengangkat Umar, tapi memang ada sahabat yang ada sebagian sahabat yang tak suka dengan Umar, dengan caranya, karena terlampau tegas. Ya, beliau mendampingi Sayyidina Abu Bakar agar tak ada orang yang mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar, itu sangat tegas. Ya, tengok Sayyidina Umar kepada Nabi pun, ketika Nabi sakit cakap, mari aku tuliskan sesuatu agar engkau, padahal nak nulis la ilaha illallah. Ya, Sayyidina Umar, Rasulullah tengah sakit. Ya. Begitu juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika nak memilih, dia nak bagi tahu pilihan dia, bahwa selepas aku ini yang patut Umar. Tapi bertanya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, ma ra'yuka an Umar? Pandanganmu terhadap Umar apa? Umar itu benteng agama, Umar, tetapi dia garang. Itu saja. Ya kan? Oh, coba, sahabat itu betul-betul etis. Dia tak bersetuju, tak menutupi kebaikannya. Jangan kata ini hanya mujamalah. Apa mujamalah? Apa mujamalah itu? Hanya kalau orang Indonesia hanya basa-basi, hanya ya, bahasa yang basi ya. Apa mujamalah istilahnya? Ya hanya manis-manis saja, manis-manis. Ya, tak ada sahabat manis-manis, itu nifak. Lagi Sayyidina Umar manis-manis pula, Sayyidina Abdurrahman manis-manis pula, orang yang dijamin masuk surga dalam 10 orang. Dia cakap betul, Sayyidina Umar disebutkan kebaikannya begini-begini, tapi dia macam bekeng lah. Nah, bekeng pula. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf untuk mengambil kertas dan menuliskan min Abdillahi Abi Bakar. Ya, alhamdulillahi, terus wassalatu wassalamu ala rasulillah wa qad istakhlaftu, pingsan. Dia cakap, aku telah mengangkat penggantiku setelah aku pingsan karena memang tengah sakit. Lalu oleh Abdurrahman bin Auf ditulis Umar. Karena dah paham dia nak Umar. Dia bukan tak setuju, tapi kalau boleh pilih yang lain. Tapi Tuan Khalifah pilih itu, ikutlah, tunduklah. Dan Umar marah kepada Abdurrahman bin Auf. Tengok akhlak para sahabat. Sayyidina Umar ketika wafat, aku tak milih siapapun, kena dipilih oleh Syura Ahlul Hal wal Aqd, dan jauhkan anakku daripada calon pemilihan dan daripada Ahlul Hal wal Aqd. Coba tengok. Ya, artinya macam mana Syiah menolak adanya Syura dan mengatakan itu semua dusta, tidak betul. Bahkan ayatnya tadi, ya, janganlah kamu percaya kepada kebanyakan orang di muka bumi ini yang menyesatkanmu. Berarti sesat itu orang yang memilih Umar, Utsman. Ya. Nah ini Syiah. Kemudian bersalam kepada Sayyidina Ali yang ke-8. Sebenarnya sangat aneh, pelik sekali apabila orang-orang Syiah ini menuduh kita Ahlus Sunnah tidak bersalam kepada Sayyidina Ali.
Sedangkan kepada penghuni kubur juga kita bersalam. Bagaimana kita bersalam kepada semua orang beriman dengan ucapan Assalamualaikum daro kaumin mu'minin. Ya, semoga kesejahteraan. Nah, jadi bagaimana mungkin kita tidak mengucapkan salam kepada keluarga Rasulullah atau kepada salah seorang dari mereka, bahkan kepada Sayyidina Ali itu diutamakan. Bahkan lebih dari itu mereka menuduh kita tidak memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh para ahli zikir. Mereka kalau mau mengaku membela ahli bait, orang ahli sunnah tidak membela ahli bait, tidak memberi salam kepada Sayyidina Ali dan lain sebagainya. Sedangkan kita kalau masuk ke kuburan satu persatu Assalamualaikum. Kalau ini ada kubur ada 40 masyayikh, kita sebut Assalamualaikum ya Syekh Fulan, Assalamualaikum ya Syekh Fulan, Assalamualaikum. Bahkan akhirnya Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun absyiru bi ni'mati minallahi ila hadrati. Macam mana? Ini kan tuduhan ya, diada-adakan oleh mereka. Tentang Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah ini lagi teruk. Istri Rasulullah ya, adalah salah seorang sahabat yang banyak mendapatkan kezaliman dari kaum Syiah. Terkadang dengan sindiran, celaan, dan terkadang dengan meragukan kesucian beliau selaku istri. Bahkan mereka menyebutnya pelacur. Dia mengangkat cerita Sayyidina Ali marah ketika terjadi hadis ifki, karena Sayyidina Ali menunggu di pintu bilik Sayyidah Aisyah dan melarangnya keluar. Itu atas perintah Rasulullah. Rasulullah menunggu wahyu pembelaan. Rasulullah tahu sebetulnya istrinya tidak berbuat, tapi berbicara dengan umat berdasarkan dalil dan itu wahyu. Maka Nabi menunggu wahyu. Ya. Sayyidina Ali disuruh menunggui Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidina Ali duduk di pintu biliknya Sayyidah Aisyah menunggu. Jika keluar, masuk atas perintah Rasulullah. Dan bahkan pembantunya yang ditanya, ceritakan kepadaku apa yang dilakukan hari-hari Aisyah di rumah ini. Diceritakan tak ada apa-apa. Ya. Bukan berarti Sayyidina Ali melawan, karena dia tahu hak. Ya. Tapi ketika datang pembelaan itu, Sayyidina Abu Bakar terus berlari, ya, ingin melihat kebebasan anaknya Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dibebaskan oleh wahyu, dibela oleh wahyu bahwa dia benar. Kisah-kisah ini kita terima dengan akal yang sehat lah, bukan dengan berbagai tuduhan. Ketika Sayyidina Abu Bakar sampai ke rumah Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada anaknya, putrinya yang menjadi istri Rasulullah, "Ya Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah karena selamat dari tuduhan." Sayyidah Aisyah berkata, "Na'am, saya berterima kasih kepada lelaki ini." Ya biasa istri dengan suami berani kan? Beranilah meskipun itu Rasulullah suaminya. Ya, ketika disuruh berterima kasih, saya disuruh berterima kasih kepada lelaki ini. Lah, hampir dipukulnya oleh Sayyidina Abu Bakar karena berkata tidak baik. Lalu apa kata Rasulullah? Da'ha ya Abu Bakar, biarkan. Tetapi aku berterima kasih kepada Tuhannya lelaki ini, karena yang membela wahyu bukan Nabi. Nabi malah menjauhi dia dan melarangnya keluar dari bilik. Aku berterima kasih kepada Rabb hadzal rajul. Ya. Ini boleh diartikan bahwa ya istrilah berani, tapi bukan sekedar itu. Ini maknanya akidah Sayyidah Aisyah begitu tinggi dan elit. Dia memandang bahwa suaminya itu majla Tuhannya. Ya, dia berterima kasih kepada Rasul, tapi dia bilang ini berterima kasih kepada Rabb.
Ya. Dalam keadaan seperti itu tidak menghinakan, itu tidak. Kalau sekarang suami istri dituduh lalu tiba-tiba benar, oh habis. Perempuan pencak lidah bukan pencak silat lagi. Bahkan Sayyidah Aisyah kan kalau tengah marah kepada Rasulullah, kalau ada sesuatu, misalnya ada benda jatuh atau dia tersandung, dia tidak kata ya Rabba Muhammad, tetapi kalau tengah marah ya Rabba Ibrahim katanya. Tak mau panggil ya Rabba Muhammad. Tapi bila tengah mesra-mesra, jika ada jatuh ya Rabba Muhammad. Satu ketika dia tengah ambil satar korden, jatuh ya Rabba Ibrahim katanya. Kata Rasulullah, aku tahu kau tengah marah padaku. Kata Sayyidah Aisyah, aku tak marah. Kau tak dapat berdusta kepadaku. Dari mana kau tahu aku marah? Kau ucap ya Rabba Ibrahim, apa nenekku. Kau tidak cakap ya Rabba Muhammad. Karena jika kau tengah mesra-mesra kepadaku, kau cakap ya Rabba Muhammad. Merahlah muka Sayyidah Aisyah, malu. Ya, rupanya Rasulullah paham kalau dia tengah marah. Ya, macam mana dikatakan lidah Sayyidah Aisyah itu sangat busuk dan buruk kepada Rasulullah. Suami istri gurau ya. Sayyidah Aisyah budak, gadis, merasa bahwa istri Rasulullah yang lain itu tua, janda pula. Dia gadis. Wajarlah marah. Bahkan Sayyidah Fatimah pernah dihina oleh Sayyidah Aisyah. Apa? Emakmu yang tua. Kata Sayyidah Fatimah, nangis ke Rasulullah. Kenapa? Aisyah, karena satu umur kan. Aisyah mencaciku, katanya aku dianggap anak dari nenek tua. Kenapa kau menangis? Balaslah lagi, kata Rasulullah. Aku cakap apa balas? Cakaplah, suami pun tua. Ya, suamimu pun tua. Cakap gitu. Rasulullah kan lebih tua daripada Aisyah. Cakap, kau cakap nenekku emakku nenek tua, suamimu pun tua. Nah, baru budak-budak kawin dengan orang tua kan? Nah, Nabi suruh balas, gurau itu. Ada perselisihan, tapi tengok Nabi bagaimana. Ya. Nah, ini kisah-kisah ini banyak oleh Syiah ini dibikin kisah buruk. Itu pun hanya bagi Sayyidah Aisyah. Padahal ayat sudah mengatakan wat-thayyibati lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Coba. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagi kamu. Bal likulli imri'in minhum maktasaba minal itsam. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong ini, baginya azab besar. Nah, sekarang kedudukan Sayyidah Aisyah terhadap Khalifah Sayyidina Ali. Ini tadi sudah banyak dikisahkannya sedikit demi sedikit. Nah, ini Syekhna Yusuf mengutip dalam sebuah buku, ya, halaman 119 itu dari buku Ustadz Toha, berkata di dalam bukunya Sayyidah Aisyah bahwa tidak ada pertikaian antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali sebelum Sayyidina Ali menjadi khalifah. Yang mendorong Sayyidah Aisyah untuk menentang dan melawannya, hubungan mereka saat itu sangat harmoni dan saling menghormati. Sudah tentu Sayyidina Ali mengetahui kedudukan mulia Sayyidah Aisyah di sisi Rasulullah, dan sebaliknya Sayyidah Aisyah juga mengetahui kedudukan dan hubungan kerabat Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Beliau juga mengetahui jihad, keberanian dan pendahulunya masuk Islam. Bahkan suatu ketika beliau pernah ditanya, siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Beliau menjawab Sayyidah Fatimah.
Lalu dikatakan kepadanya, dan siapakah yang paling dicintai dari lelaki? Beliau menjawab, suaminya Sayyidina Ali. Sesungguh ia banyak berpuasa dan sholat malam. Ya, ini persaksian Sayyidah Aisyah kepada Sayyidina Ali. Diriwayatkan juga oleh dari Sayyidatina Aisyah tentang kecintaan Rasulullah kepada Sayyidina Al-Hasan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu hasanan fayadhummuhu ilaihi fayaqulu Allahumma inna hadza ibni fa ahibbah wa ahibba man yuhibbu wa uhibbu man yuhibbu. Rasulullah suatu ketika mengambil Sayyidina Hasan lalu memeluknya seraya berdoa, sesungguhnya ini adalah anakku, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Ini Sayyidah Aisyah riwayatnya. Macam mana Sayyidah Aisyah dianggap membenci Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan lain sebagainya dengan kisah-kisah yang kecil-kecil tadi. Ya. Tidak mungkin akhlak mereka yang sangat mulia. Sayyidah Aisyah disebut Siddiqiyah. Bapaknya Siddiq. Ya, tidak mungkin. Ya. Adapun keterlambatan Sayyidah Aisyah dalam membaiat kepada Sayyidina Ali dan mengapa beliau pergi ke Basrah hingga terjadi peperangan Al-Jamal yang menyakitkan itu, maka untuk menjawab pertanyaan ini saya akan meletakkan di hadapan Anda beberapa sisi penting di bawah ini. Pertama, Sayyidatina Aisyah sama sekali tidak menentang kekhalifahan Sayyidina Ali. Beliau hanya berselisih pendapat dengannya tentang masalah penentuan waktu pemberian hukuman kepada para pemberontak Khalifah Sayyidina Utsman dan percepatan penerapan hukum qisas kepada mereka. Itu saja, hanya masalah fikih. Sayyidina Ali tidak melambat-lambatkan, bahkan akhirnya tidak melaksanakan, karena Sayyidina Ali ingin menghentikan. Sayyidina Ali juga punya alasan ya. Sementara Sayyidina Aisyah berpandangan bahwa keamanan dan kestabilan negara tidak akan terwujud kecuali dengan menghukum para pemberontak dan membangkang terhadap undang-undang ya, karena Sayyidina Aisyah tahu bahwa di belakang itu orang-orang pemberontak Yahudi di belakang itu. Dan Sayyidina Ali juga paham, ini mereka tak akan habis sampai bila-bila. Dan yang kedua, di lain pihak Sayyidina Ali juga menyadari bahayanya membiarkan para pemberontak tetap bebas tanpa hukuman. Hanya saja beliau melihat sulitnya menentukan waktu dan langkah awal pelaksanaannya, karena pemerintahan setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman masih belum stabil. Ketika Sayyidina Ali berdiri, yang diminta untuk dilaksanakan membunuh dulu. Sayyidina Ali nanti dulu. Ya. Dan buktinya Sayyidina Ali berkata begini, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku bukannya tidak mengetahui apa yang kalian ketahui, tapi apa yang dapat aku lakukan. Sementara para pengacau masih memiliki kekuatan untuk dapat menguasai kita, dan kita tidak dapat menguasai mereka. Lihatlah mereka bagaimana budak-budak kalian dan orang-orang Arab dari golongan kalian telah bergabung bersama mereka, dan mereka berada di tengah-tengah kalian ya, menimpakan kepada kalian apa yang mereka kehendaki. Lalu apakah kalian melihat ada kemampuan untuk melakukan apa yang kalian inginkan? Ini Sayyidina Ali tidak mau ya, karena mereka kekuatan, jika dibunuh hancur terus Sayyidina Ali itu ya, dan seterusnya. Artinya hanya perselisihan, bukan menolak. Karena setelah itu Sayyidina Aisyah pun menyesali, dan Sayyidina Ali ya, memberikan menghormati Sayyidah Aisyah untuk tidak turut dalam masalah politik dan tetap, karena ini perintah Rasulullah ya. Bahkan Sayyidah Aisyah setelah ditinggal Rasulullah tak ada kerjanya kecuali puasa. Puasa sedekah, puasa bersedekah. Ya, bahkan ada yang berpendapat bahwa Sayyidah Aisyah ketika ditinggal wafat Rasulullah, dia berpuasa dahr. Ya, puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan. Dan terus berpuasa. Karena itu puasa ahlil khas. Ya, yang tidak dibolehkan, tidak dibebankan oleh semua orang yang nanti mengganggu aktivitas ibadahnya. Ibadah yang lain maksudnya. Dan banyak lagi, kita pilih saja ya, karena tak habis pun. Ya, ini baru 10, sedangkan 21.
Kalau yang 11 serangan terhadap Muawiyah, tuduhan bahwa Sayyidina Umar tidak menghormati Ahlul Bait. Yang ke-13 melawan kaum murtad, tentang Yazid bin Muawiyah, masalah-masalah pokok dan cabang di antara Ahlus Sunnah dan Syiah, persoalan takdir, pengangkatan pengganti khalifah dan kekhalifahan, sikap Sayyidina Ali terhadap para khulafar Rasyidin, pandangan Syiah terhadap para imam Ahlus Sunnah dan pandangan imam Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, ilmu hadis, Syiah sikap mereka terhadap para sahabat Ahlul Bait, memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama para sahabat. Permasalahan yang ke-21, keutamaan Sayyidina Husain dan kematiannya sebagai syahid. Nah, ini ada 10 lagi nih yang kita bincang, 2 atau 3 lagi lah, tapi saya tak tahu mana yang akan kita bahas. Saya serah ke hadirin lah. Kira-kira permasalahan keberapa yang kita bincang? Ada yang boleh bagi pandangan? 12.45 kita buka untuk sesi soal jawab. 12.45, oke. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Coba kita buka permasalahan ke-14 tuh, tentang Yazid bin Muawiyah. 97. Kita semua mengetahui bagaimana keadaan dan siapa itu Yazid bin Muawiyah. Kaum Syiah menduga bahwa Ahlus Sunnah mengagungkan dan membelanya, dan tentu ini adalah kebohongan semata. Untuk menjawab tuduhan ini, kami akan menyebutkan ungkapan salah seorang imam Ahlus Sunnah yang juga mendapatkan bagian dari fitnah kaum Syiah, yaitu Imam Az-Zahabi. Beliau berkata tentang Yazid, Yazid adalah seorang yang pemberani, memiliki kecerdasan dan kepasihan lidah. Ia juga seorang nasibi, adalah orang yang menjadikan kebencian terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sebagai bagian dari agama mereka. Yang berhati keras dan berperangai kasar, sering meminum minuman keras dan berbuat kemurkaan. Ia memulai pemerintahnya dengan pembunuhan Sayyidina Al-Husain dan mengakhirinya dengan peperangan Al-Harrah, sehingga dibenci oleh orang ramai. Tidak diberkati umurnya. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengadakan pemberontakan terhadapnya. Ini sangat sedikit ya tentang Yazid dan Muawiyah. Sejarah yang ditulis tentang Yazid bin Muawiyah banyak analisa orang orientalis. Sejarah yang ditulis banyak oleh ahli sunnah, Yazid itu diangkat menjadi khalifah itu umur belasan tahun, 17 tahun kalau tidak salah. Dia seorang yang hanya asik mengaji Al-Quran di masjid, ya, menghatamkannya, ya, dalam 3 hari sekali, dan terus tak tahu politik pun. Lalu Muawiyah tidak menggunakan syura untuk mengangkat pengganti setelah beliau, disebabkan alasannya
oposisi daripada Syiah, daripada Majus, daripada Khawarij makin keruk dan makin kuat. Ya, telah mengambil bagian dari Parsi, ya, tempat pergerakan mereka. Iran, Kupah. Maka maknanya ada kekosongan pimpinan selama 3 hari. 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Sedangkan Rasulullah melarang untuk terjadinya kekosongan pimpinan selama 3 hari. Nah, Sayyidina Muawiyah tidak mau, maka mengangkat Yazid untuk menjadi pelanjutnya. Ya, ini mengundang pro dan kontra. Tetapi seorang pimpinan bagaimanapun berhak memutuskan perkara itu sebagai pimpinan. Dan yang membunuh Sayyid Al-Husain bukan Yazid, tapi justru tentara Yahudi, ya, yang membelot di tengah jalan menggantikan seorang yang diutus oleh Yazid, dan akhirnya dibunuh. Ya, lalu fitnah yang disampaikan kepada Yazid bermacam-macam, bahwa akan ada pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, ini ya, secara politik dia harus tegas. Ya, dikira seorang pemberani dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yazid berdasarkan kebenaran yang dia lihat, selesai. Ya. Bukan karena ada kebencian atau ya. Dan bukan dari zaman Muawiyah ke Yazid lah terjadinya dinasti. Dinasti itu dari Marwan, ya, khalifah ke-5 Bani Umayyah. Marwan itu mengangkat 2 putra mahkotanya, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz, yang kemudian nanti Abdul Aziz ini ayah kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, sejak saat itulah ada pengangkatan putra mahkota. Sebelumnya tidak, selalu dalam keadaan terdesak untuk tidak diangkat melalui parlemen lah istilahnya, musyawarah pimpinan itu terus diangkat. Dan ini sah-sah saja karena Sayyidina Abu Bakar pun memilih berdasarkan pilihannya, sebagaimana Sayyidina Umar tidak memilih diberikan kepada surah. Ya, kedua-duanya keputusan yang diambil ada landasan hukumnya, bahkan ada contohnya. Ya, meskipun adalah Ahlul Bait tetap sakit hati dengan Yazid meskipun bukan Syiah. Tapi tidak berarti ketika dia tak puas hati dengan Yazid tidak berarti Syiah Ahlul Bait. Itu sebab di Nusantara ini dulu pun ada juga memakan bubur suro. Bukan berarti Syiah. Ya, karena para sultan kita dan wali songo itu Ahlul Bait, jadi mengekalkan makan bubur suro. Ya. Makan yang tak sedap lah. Kenapa? Karena hari itu hari musibah, jadi makan bubur sajalah. Tapi sekarang buburnya ada dicampur daging. Jadi sudah bukan mengenang musibah lagi. Itu hanya akhirnya jadi tradisi kan. Jadi tradisi. Dan yang terakhir, kita habiskan yang terakhir sajalah supaya habis. Ya, 166. Mana yang terakhir nih? 163. Keutamaan Sayyidina Al-Husain dan kematian sebagai syahid. Sayyidina Al-Husain adalah putra daripada Sayyidah Fatimah Zahra, datuk dari keturunan Rasulullah yang suci, seorang syahid yang dizalimi dan saudara kandung Sayyidina Al-Hasan. Beliau dilahirkan pada bulan Sa'ban tahun ke-4 Hijriah, yaitu setahun setelah kelahiran Sayyidina Al-Hasan. Beliau adalah seorang tokoh di zamannya dan beliau bermukim di Madinah. Kemudian ikut pindah bersama ayahnya di Kupah.
dan ikut serta dalam peperangan Al-Jamal. Kemudian peperangan Siffin dan peperangan melawan kaum Khawarij. Beliau menetap bersama ayahnya hingga ayahnya terbunuh. Kemudian bersama saudaranya Sayyidina Al-Hasan hingga menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Karena ketika Sayyidina Ali wafat, orang-orang Mekah Madinah mengangkat Sayyidina Al-Hasan untuk menjadi pengganti Sayyidina Ali. Tetapi rupanya Sayyidina Muawiyah itu di Syam, ya, dia sudah diangkat oleh umat untuk menjadi pengganti Sayyidina Ali. Nah, rupanya ada dua golongan yang mengangkat, maka Sayyidina Muawiyah datang ke Sayyidina Al-Hasan secara personal begini meminta agar menurunkan tahta. Kenapa? Karena orang luar ini tak paham. Orang yang baru masuk Islam di tangan Sayyidina Muawiyah, ya, bahkan bilangannya lebih besar daripada bilangan orang yang ada di Mekah dan Madinah. Mereka tak mengerti apakah ini Sayyidina Al-Hasan kah, Sayyidina Al-Husain kah, dia Islam dari saya dan memilih saya, nanti timbul fitnah kalau saya tak mau menerima pemilihan mereka. Sayyidina Muawiyah pun mengatakan nanti terjadi peperangan yang dahsyat. Maka Sayyidina Al-Hasan menyerahkan. Ya. Tetapi pada saat itu Sayyidina Al-Husain pun diminta oleh orang-orang Kufah, ya, ketika Sayyidina Muawiyah meninggal, maka ketika Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, maka Sayyidina Al-Husain pindah ke Madinah, sehingga Sayyidina Muawiyah meninggal, lalu pindah ke Mekah. Dan ketika datang surat dari penduduk Irak yang menyatakan bahwa mereka telah membaiat sebagai khalifah, nah, penggantinya Sayyidina Muawiyah adalah Sayyidina Al-Husain. Beliau mengutus kepada mereka sepupunya, yakni Sayyidina Muslim bin Aqil dan Ibn Abi Talib, lalu mengambil baiat dari mereka. Akhirnya beliau berangkat ke Kufah, memenuhi panggilan mereka, sehingga terjadilah peperangan Karbala. Begitu singkatnya. Dan beliau pun terbunuh dalam peperangan tersebut, tepatnya pada hari Asyura tahun 61 Hijriah. Ya, diriwayatkan dengan jalan yang benar sahih dari Sayyidina Jabir, ya, bin Abdillah, bahwa ia berkata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah fal yanzur ila al-Husain ibni Ali fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Barang siapa yang ingin melihat kepada penghuni surga, maka hendaklah ia melihat kepada Sayyidina Al-Husain. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda demikian. Rasulullah bersabda, Husainu minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husain, Husain sibtun minal asbat. Husain adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Sayyidina Husain. Dia adalah seorang cucuku. Nah, ini artinya awatif Rasulullah SAW kepada Sayyidina Husain. Nah, bahkan Rasulullah telah memprediksikan, meramalkan Sayyidina Husain itu akan terbunuh. Sayyidina Ali pun telah meramalkan. Sayyidina Ali pernah lalu di tanah Karbala itu ketika dia jadi khalifah. Sayyidina Husain kecil lagi. Lalu turun di tanah Karbala. Tiba-tiba Sayyidina Ali turun dari kudanya dan mengatakan, memegang tanah di sini, ya, anakku dipenggal di sini, di tanah ini. Dan Sayyidina Ali menangis. Nah, itulah orang dibukakan kasyafnya, ya, jadi menangis lebih dulu. Rasulullah pun sama. Innahu sara ma'a Ali wa kana sahiba mitharatihi falamma hadza ninawa wa huwa muntaliqun ila Siffin fanada Ali isbir aba Abdillah isbir aba Abdillah bisyatil furat faqultu wa madza qala inni dakhaltu ala an-nabi zata yaumin wa aynahu tafidan faqultu ya nabiy Allah aghadabaka ahadun ma sya'nu aynaika tafidan qala bal qama min indi Jibril fahaddatsani anna al-Husain yuqtal bisyatil furat qala hal laka an ushammika min turbatih qala qultu na'am famadda yadahu faqabada qabdatan min turab falam amlik aynaya anfadata. Satu ketika ia berjalan bersama Sayyidina Ali dan ia adalah orang yang bawa air wudunya, ya, Sayyidina Ali. Lalu ketika mereka mendekati Ninewa dalam perjalanan menuju Siffin, Sayyidina Ali menyeru dan berkata, bersabarlah wahai Abu Abdillah, bersabarlah wahai Abu Abdillah, ya, di pinggir sungai Efrat
Saya bertanya, ada apa denganmu? Beliau menjawab, satu hari aku masuk menemui Rasulullah yang sedang berlinangan air mata pada kedua matanya. Aku pun bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ada orang yang membuat engkau marah? Mengapa kedua matamu bercucuran air mata? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Sayyidina Jibril pergi meninggalkanku. Ia memberitahukan bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Efrat. Lalu ia berkata kepadaku, maukah engkau jika aku menciumkanmu tanahnya? Lalu ia mengulurkan tangannya dan mengambil segenggam tanah dan memberikannya kepadaku. Akhirnya aku pun tak dapat menahan kedua mataku yang kemudian bercucur air mata. Sayyidina Ali mendengar dari Rasulullah begitu. Rasulullah mengambil tanahnya ini, ya, bau darah cucunya masih kecil lagi. Ya, Rasulullah dah ambil tanahnya, menciumkan ke hidung Sayyidina Ali. Maka ketika Sayyidina lalu di tanah itu ini, ya, anakku dipenggal di sini, anakku di. Inilah mukjizat dan karomah, ya, mukjizat Rasulullah dan karomah Sayyidina Ali. Ya. Hukuman bagi para pembunuh Sayyidina Husain. Ketika pasukan Ibnu Yazid menyerang Sayyidina Husain, beliau berdoa atas mereka, ya Allah, binasakanlah mereka semua dan jangan tinggalkan seorang pun dari mereka di muka bumi ini. Tak lama kemudian setelah terbunuhnya Sayyidina Husain, Allah mengirimkan kepada mereka orang-orang yang membunuh mereka, dan yang tidak terbunuh daripada mereka ditimpa dengan musibah yang sangat buruk pada diri, keluarga dan harta mereka, dan mereka tidak keluar dunia ini kecuali Allah telah membalas perbuatan mereka. Kemudian Al-Sya'bi mengatakan, aku melihat dalam mimpi seakan-akan ada sekelompok orang yang turun dari langit dengan membawa tombak dan memburu para pembunuh Sayyidina Husain. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, awahallahu ta'ala ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qataltu bi Yahya ibni Zakaria sab'ina alfan wa inni qatilu bi ibni bintik sab'ina alfan wa sab'ina alfa. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah membunuh 70.000 orang disebabkan karena Yahya bin Zakaria, dan aku telah membunuh 70.000 ditambah 70 orang disebabkan karena anak putrimu, cucumu. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak. Jadi pendeknya, setelah penjelasan yang panjang lebar ini, kalau kami ingin lebih panjang lagi, maka kami akan memerlukan beberapa jilid. Tetapi inilah sedikit usaha keras yang dapat kami berikan menjelaskan tentang apa yang terjadi para sahabat dan ahli bait. Itu telah dibesar-besarkan sampai kepada mendakwah adanya kebencian di antara mereka. Ya, tidak ada. Ya, yang bunuh Sayyidina Allahumma sholli Husain adalah tentara-tentara Yahudi yang mengatasnamakan perintah Sayyidina Yazid, dan mereka sudah mati terbunuh, sudah hancur, ya. Dan kemudian tidak ada lagi setelah itu dendam dari keluarga sahabat kepada Sayyidina Husain, kepada orang-orang Muawiyah, dan orang Muawiyah pun tidak ada. Buktinya mereka tetap saling, ada satu bab di sini yang katanya bermusuhan turun-temurun, tidak. Mereka tetap saling berbesan, ya, berbesan, dan menamakan anak mereka dengan nama-nama Husain, Hasan, dan keluarga Nabi pun menamakan dengan nama-nama mereka, Abdul Malik, Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Tak ada dendam. Yang terjadi adalah terjadi karena sikap kita apabila terjadi sesuatu dan itu melanggar kepada akidah, ya, kita tidak dapat ampunkan siapapun, dan kita perangi dan kita bunuh, dan melanggar hak pada saat itu kita perangi dan kita bela dengan nyawa. Tetapi setelah itu kita memaafkan untuk anak keturunan dan sebagainya, tidak saling menendam. Itulah Islam. Bukan tiap-tiap bulan Suro mengadakan satu pesta kesedihan, ya. Kalau dulu mereka memang memukul-mukul dengan kayu hingga berdarah-darah, hingga baby pun dipukul-pukul berdarah-darah agar terbiasa. Tapi lama-lama mungkin dah modern lah. Mereka hanya mengambil darah ayam, darah kambing, ditaruh di sini, pukul gitu-gitu aja. Ya. Karena sakit juga kalau dipukul-pukul, udah bijak. Kalau dulu betul-betul pukul, kalau sekarang sudah tak. Diambil darah kambing, darah apalah, diletak-letak di sini, terus dia pukul-pukul, ya, sakit-sakit sikit lah, tapi tidak berdarah-darah. Ya. Artinya untuk apa Islam penuh kedendaman,
ya, penuh rasa sakit hati, peristiwa 1500 tahun lalu, dan orangnya pun sudah tak ada yang berdosa di sekarang ini bukan ajaran agama kita. Ya itulah tuan-tuan dan puan-puan, yang selebihnya dalam buku ini sangat jelas ya, academic case, meskipun kalau disusun satu kisah itu satu buku sebetulnya ya, satu kisah satu buku ya, tetapi ini singkat-singkat tapi cukup menjadi panduan bahwa di dalam umat Islam sampai sekarang pun terjadi disebabkan fitnah Syiah. Di Arab dari dulu sejak Sayyidina Ali wafat, ya ada dua golongan yang mengganggu mengganggu kestabilan, ketentraman, keamanan Islam. Dua, Syiah dan Khawarij. Sampai hari ini keturunan ini ya mengganggu ya eksistensi, stabilitas, keamanan, kebersihan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya. Negara kita sebetulnya tak punya sejarah Islam di Nusantara, tak punya perselisihan dengan Syiah, tak punya perselisihan dengan Khawarij, tak punya. Kalau di Arab memang itulah yang terjadi. Sampai sekarang di Syria Syiah, di Libya Syiah dan Khawarij. Di Libya Syiah dan Khawarij. Kalau di Syria Syiah semata-mata. Di Mesir Khawarij. Ya, dan Arab dari dulu sampai sekarang seperti itu. Kita tak punya. Bahkan kita diuntungkan bahwa Islam kita dibawa oleh Ahlul Bait. Siapa? Sufi. Setiap sufi Ahlul Bait. Setiap Ahlul Bait mazhabnya Syafi'i. Maka ciri yang kental, tahu kental ya? Ahli sunnah itu di Nusantara kita. Ya Ahlul Bait, ya Sufi, ya Syafi'i, ya Asy'ariyah. Mereka mendirikan kesultanan dulu Islam. Bukan, tak ada rebutan dengan Syiah, tak ada pembangkang Syiah, tak ada pembangkang Khawarij, tak ada. Damai hidup Islam tanpa dialog pun tak ada, perang pun tak ada. Ya. Semua Islam masuk di kita dengan senyum, dengan akhlak, dengan kasih sayang, dengan damai. Karena mereka Ahlul Bait, mereka Sufi, mereka Asy'ariyah, dan itulah rukun-rukun ahli sunnah yang ya, murni. Adapun sekarang ada Syiah, ada Khawarij, itu sampah dari Arab. Dibawa masuk ke sini sampahnya. Ya, maka kita sekarang menghadapi sampah itu juga. Sampah Syiah dan sampah Khawarij. Sedangkan sejarah Islam kita tidak ada, murni. Ya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya. Oke, nanti Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sudah. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ibu negara itu di Madinah. Tapi ketika Sayyidina Ali dipindahkan ke Kufah, atas dasar pendukung Ahlul Bait banyak di sana. Gitu, maka boleh jadi muncul Syiah itu sangat kuat sekali. Tapi Sayyidina Hasan pindah ke Madinah ketika ayahnya wafat, dan oleh orang Madinah, oleh orang maka dibaiat untuk jadi pemimpin. Rupanya Muawiyah sudah dipilih lebih dulu, hitungan masanya lebih dulu Muawiyah diangkat menjadi khalifah. Begitu mendengar Sayyidina Hasan menerima pengangkatan dia dari ahli Mekah dan ahli Madinah, maka Sayyidina Muawiyah datang ke Sayyidina Hasan agar meletak jawatan khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah.
Dan Sayyidina Muawiyah meletakkannya dan diberi dengan sukarela tanpa paksa. Dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah dan oleh Al-Quran bahkan. Ini di sini pun ada sebetulnya pada muka surat 86, 87. Ya, di mana Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara mereka. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Inna bani hadza sayyidun." Nabi berkata kepada Sayyidina Al-Hasan, "Anakku ini sayyid. Wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini azimatain minal muslimin." Ya, semoga Allah mendamaikan dengan sebab dia antara dua golongan besar orang Islam. Kalau dia berkukuh mengangkat, artinya menerima dia tetap jadi khalifah, peperangan besar lagi. Sudah pun Sayyidina Muawiyah itu ya dengan Sayyidina Ali dilawan, lagi anaknya. Nah, itu saja kasus. Nah, orang Yahudi tidak puas kepada Sayyidina Al-Husain karena menyerah, karena artinya tidak jadi kan adu domba itu. Akhirnya diracunlah Sayyidina Al-Hasan dan mati oleh Yahudi. Nah, itu semua di belakangnya. Dari zaman Nabi saja kalau boleh Nabi itu nak dipitnah, tapi Nabi tak dapat. Ya. Yang membunuh Sayyidina Umar Yahudi. Ya, yang membunuh Sayyidina Utsman Yahudi, yang membunuh Sayyidina Ali Yahudi Majusi, yang membunuh Sayyidina Al-Husain, hatta Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain di Karbala pun adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang Islam dipitnah saja dengannya. Sampai hari ini Yahudi ya, tetap mengatasnamakan ya, agama di belakangnya. Ya, Ustaz. ya, makasih. Saya pernah apa ini? Saya bacakan. Boleh. Soalan daripada Muslim. Kita tahu bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah keturunan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Abu Musa Al-Asy'ari yang hidup di zaman Nabi dan terbiah oleh Rasulullah sendiri. Saya pernah video pernah penceramah tempatan berkaitan satu hadis Nabi tentang fikrah-fikrah yang bakal terjadi dan Rasul ada menyebut tentang keturunan sahabat baginda ini, yakni Sayyidina Muhammad Abu Musa Al-Asy'ari. Tidak dinyatakan taraf hadis tersebut. Soalan saya, apakah taraf hadis yang tersebut jika benar ada? Yang kedua, adakah ini boleh dijadikan pegangan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aliran Asy'ariyah itu yang benar dan terbaik? Apa maksudnya? Tak paham. Ada hadis Nabi yang menyatakan, Ada penceramah ya, penceramah mengatakan berkaitan dengan satu hadis Nabi tentang fikrah yang bakal terjadi, dan Rasulullah ada menyebut tentang keturunan sahabat baginda ini, yakni Sayyidina Muhammad Abu Musa Al-Asy'ari. Saya pun tak hafal hadis ini. Sekejap. Pertanyaannya, apakah taraf hadis tersebut jika benar adakah ia boleh dijadikan pegangan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah dan aliran Al-Asy'ariyah itu yang benar dan terbaik? Allah, tentang hadis itu pun saya tak la yahdurul an, artinya saya tak dapat ingat. Adapun masalah kebenaran Asy'ariyah, kebenaran Asy'ariyah itu bukan ya karena keturunan Abu Musa Al-Asy'ari, ya Abu Musa Al-Asy'ari ya sebagai orang yang membela Sayyidina Ali pada saat itu ya.
Tetapi memang kebenaran Asy'ariyah telah dibuktikan oleh para peneliti ulama di zaman itu dan terus berabad-abad hingga hari ini. Gitu. Kaidah Asy'ariyah pun meskipun itu kalam, tapi lebih dekat kepada i'tiqadat ya, yang ada di dalam ya, qulub as-siddiqin, qulubus sahaba was salaf. Itu yang dibuat oleh Asy'ariyah teori belaka. Teori lah, sifat 20 itu hanya nazariyah, akal. Tapi coba kita lihat prinsip-prinsip dari teori itu begitu. Ya. Ada hadis tentang Rasulullah tentang keturunan Asy'ariyah dan ada juga keturunan Quraisy seperti Imam Syafi'i. Kan ada hadis-hadis itu meskipun tidak disamarkan itu, tidak dijelaskan itu Imam Syafi'i seperti dari Quraisy, seorang pemuda dari Quraisy yang akan ilmunya memenuhi dunia ini dan sebagainya hadis. Gitu. Hadis bertaraf hasan ya. Tetapi ulama banyak meriwayatkan hadis itu sehingga penatiknya mereka dari golongan Imam Malik, mereka membuat hadis palsu juga bahwa katanya sayati rajulun mislu iblis ismu Abdullah ibnu Idris katanya. Itu dari fanatik mazhab, nanti datang ada seorang bernama seorang seperti iblis namanya Abdullah ibnu Idris, yaitu Imam Syafi'i. Itu banyak, termasuk hadis yang mengatakan Imam Asy'ariyah juga ada juga yang menandinginya bahwa hadis ini tidak betul ya. Akhirnya dibuat hadis-hadis maudhu ya oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena yang paling banyak juga membuat hadis maudhu adalah orang-orang Mu'tazilah untuk memperkuat mazhabnya, ya, firqahnya. Dan mazhab Asy'ariyah sebagai wakil daripada akidah ahli sunnah, akidah yang dianut oleh ramai orang, akidah yang ada di dalam hati mereka, bukan berarti bahwa dari zaman Rasul, zaman sahabat dan para imam-imam akidahnya Asy'ariyah, bukan. Tapi yang dibuat teori oleh Asy'ariyah tentang akidah yang dipahami secara rohaniyah, bukan akliyah. Gitu. Tetapi Imam Asy'ariyah menulisnya secara akliyah. Coba lihat wujud qidam baqa mukhalafatul hawaditsin. Ini susunan akal, tetapi menjabarkan tentang akidah yang dipahami di dalam sini. Bukan mengikuti qadariyah, jabariyah. Akhirnya juga ada pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ya, tambah rancu, tambah ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada di dalam dada kita. Diwariskan ya, turun temurun dengan pesinergian, pewarisan sikap akidah bahwa semua dari Allah, kita melakukan dengan Allah dan melakukannya karena Allah. Itu akidah yang center bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu boleh dijelaskan dalam sifat 20 Asy'ariyah itu. Ya, sifat 20 Asy'ariyah itu. Dan kisah di Al-Ibanah tentang Imam Asy'ariyah menuliskan akidah itu adalah akidah mengikuti akidah ahli hadis nassi. Ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh para Asy'ariyin gitu dari Al-Ibanah itu. Dan kemudian di akhir daripada kitab Al-Ibanah ada pernyataan bahwa Asy'ariyah kembali ke salaf. Bukan ke salaf yang istilah salaf pada abad ini. Ya, abad itu belum ada salaf ini. Kenapa kembali ke dia? Justru kembali kepada pemikiran sufi kalau mau dibela. Kalau mau kita terang-terangkan apa yang dimaksud oleh Asy'ariyah itu kembali ke sufi. Karena istilah akidah sufi itu salaf, bukan nazariyah, kalam, filsafat. Orang sufi bicara akidah bukan dengan filsafat, itu baru. Bukan dengan ilmu kalam, itu baru. Akidah orang sufi bicara tentang ya, akidah yang menimbulkan akhlak. Itu yang ada dalam dada para anbiya, para sahabat, para aulia sebelum ada ilmu.
kalam. Nah, Asy'ari kembali ke situ. Dan kalau ada kata salaf pada saat itu yang berlaku di zaman abad kedua, ketiga, kata salaf itu masih diperuntukkan orang sufi. Orang sufi lah yang mengajak kita kembali ke salaf, akhlaknya. Ya, karena di situ sudah ada hubul dunya, sudah ada hubul jah, sudah ada. Nah, orang sufi kembali kepada akhlak Nabi. Maka dikatakan sufi itu salaf. Ya, maka orang Nusantara kita pondok pesantrennya itu disebut pondok salaf. Jauh sebelum ada saudara kita yang mengaku salaf. Nah, pengakuan salaf ini sepanjang sejarah ada tiga kali orang ngaku salaf. Padahal yang namanya salaf adalah orang yang duluan dari kita salaf. Sahabat salaf bagi tabi'in, tabi'in salaf bagi tabi'in, tabi'in, dan terus itu. Tetapi yang mengklaim golongan salaf sepanjang sejarah ada tiga. Pertama, golongan sufi. Di abad kedua dan ketiga orang sufi mengaku salaf, mengembalikan akhlak yang sudah materialisme, yang sudah akhlaknya terpengaruh dengan duniawi, tidak ada zuhud, tidak ada warok, tidak ada, ya, mulai ada hasad dengki akibat berebut kepemimpinan. Ini ya, didasari dengki, maka diajak kembali kepada salaf. Ya. Lalu yang kedua pada tahun 1820 oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, melihat penjajahan Barat kepada negara-negara Islam sudah merusak kehidupan, tatanan kehidupan Muslim, politiknya, ekonominya, budayanya, moralnya, dan sebagainya. Maka Syekh Al-Azhari itu mengajak mereka, umat ini kembali kepada salaf, tapi konteksnya al-islahud dini, memperbaiki kehidupan agama, reformasi, politik reformasi, ekonomi reformasi. Maka muncullah Hasan al-Banna sebagai tokoh salaf dalam konteks al-islahud dini. Maka pada tahun 1950-an, saudara kita di Saudi mengganti Wahabi kepada salaf atas perintah Raja Fahad. Lalu ikhwan tidak tahu marojek referensi, dikiranya salaf Hasan al-Banna sama dengan salaf Saudi. Akhirnya ikhwan ya, mencampur dua salaf itu, jadi salafain. Jadi tidak jelas apakah salaf islah dini, apakah salaf yang bermasalah. Ya, sepanjang pengamalan dan akidah yang menentang ijma' ahli sunnah wal jamaah, yang tokohnya diambil Imam Ibn Taimiyah. Padahal Imam Ibn Taimiyah bari dari pengakuan ikhwanuna minal wahabiyin, bari, tidak ada urusan gitu ya. Tetapi akhirnya ikut buruk. Adapun buruknya Imam Ibn Taimiyah karena melawan beberapa pendapat ijma' ulama saja, itu saja. Tapi sekarang orang benci Imam Ibn Taimiyah karena gara-gara Wahabi membawa-bawa sebagai, akhirnya bercampur aduk karena kurang teliti membaca referensi. Imam Ibn Taimiyah seorang imam, syekh, alim, soleh, ya, salah dalam ijtihad, sudah. Nah, akhirnya benci karena gara-gara saudara kita. Jadi ada tiga salaf yang mengaku, ya, salaf akhlak, salaf reformasi, ini salaf takfirisasi, salaf mengkafir-kafirkan yang lain. Pilihlah mana yang betul salafnya, silakan. Ya, kita punya tiga salaf, jadi jangan takut. Ya. Terima kasih kepada